memelihara kucing, makanya disebut Abu Hurairah. Ya, kita langsung intinya hadis, yaitu min husni, di antara sebagian kebaikan Islam itu Islamnya seseorang tarkuhu ma la yani, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, sesuatu yang tidak bermanfaat dia tinggalkan. Yang tidak bermanfaat itu apa saja? Banyak. Makanya dalam Islam itu kan ada hukum. Ada 5 hukum. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, haram, dan mubah. Nah, itu kan kita 5 hukum ini ya. 5 hukum. Nah, 5 hukum dulu supaya paham. Ini walaupun sudah paham ya. Pertama wajib, kedua sunnah, ketiga makruh, boleh apa-apa. Yang keempat haram, yang kelima mubah. Apa pengertiannya? Mari kita lihat. Wajib itu adalah mayusabu ala fi'lihi, dilaksanakan berpahala. Wa yu'aqabu ala tarkihi, ditinggalkan mendapatkan siksa. Ya, berpahala jika dilaksanakan, ya, siksa atau neraka jika ditinggalkan, ditinggalkan. Ini wajib tuh. Contoh sholat, puasa Ramadan, zakat, haji, itu wajib tuh. Kewajiban seorang suami, kewajiban seorang istri wajib. Suami wajib memberikan nafkah lahir batin, istri wajib taat kepada suami, wajib. Suami wajib memberikan nafkah, istri wajib taat. Jadi kalau suami pengen, ibu sudah siap. Pengen apa? Pengen makan maksudnya. Sudah siap, wajib. Yang kedua sunnah. Apa itu sunnah? Mendapatkan pahala dilaksanakan. Ma yusabu ala fi'lihi. Kemudian tidak disiksa jika ditinggalkan. Bukan tidak mendapatkan dosa, bukan tidak apa-apa. Seringkali kita mendefinisikan sunnah itu adalah diberikan pahala ketika dilaksanakan, tidak apa-apa jika bukan tidak apa-apa. Tidak apa-apa itu harus jelas, tidak disiksa kalau nggak dilaksanakan. Jadi disiksa sunnah. Contoh wudu, ada wajib wudu, ada sunnah wudu. Sholat, rukun sholat, ada sunnah sholat. Sholat pun ada sholat wajib, ada sholat sunnah. 5 waktu wajib, sunnah tahajud, qobliyah, ba'diyah, duha, istikharah, hajat, ya kan? Puasa wajib Ramadan, puasa sunnah Senin Kamis, ya, Arafah, Asyura, Yaumul Bid, pertengahan bulan, ya, 13, 14, 15. Kemudian puasa Daud, puasa sunnah yang lainnya, zakat wajib, sedekah, infak sunnah, haji wajib, umroh sunnah. Nah, jadi sunnah itu ditinggalkan tidak disiksa, dilaksanakan berpahala. Lalu apa makruh? Makruh itu artinya berpahala kalau ditinggalkan, berpahala kalau ditinggalkan. Tidak disiksa kalau dikerjakan. Laksanakan. Jika dilaksanakan disiksa dia. Makruh namanya. Tapi kalau ditinggalkan berpahala. Apa contohnya makruh? Makan jengkol, makan petek, makan yang bau-bau. Makruh hukumnya. Ya Bu, memang enak. Apalagi saya suka pakai jengkol. Ustaz juga suka. Ya Bu, makruh. Apalagi yang makruh?
bisa dua kemungkinan, bisa haram, bisa makruh. Ya, orang yang punya penyakit bisa haram tuh, ya, makruh. Apalagi yang makruh, macam-macam yang makruh ya. Itu sesuatu yang dibenci sebenarnya makruh itu. Kemudian ada haram. Nah, haram apa nih? Pahala jika ditinggalkan, pahala jika ditinggalkan berpahala. Kemudian disiksa jika dikerjakan. Nah, dikerjakan disiksa. Ini namanya haram. Judi, ya kan? Minuman keras, narkoba, durhaka kepada orang tua, bohong, ya, zalim, ya. Kemudian apa lagi, Bu? Ghibah, fitnah. Nah, itu tuh. Itu namanya haram, dosa besar. Dosa kecil haram itu kalau dikerjakan disiksa, kalau ditinggalkan berpahala. Mubah tidak dapat pahala, tidak dapat dosa, tidak disiksa. Siapa ini? Mau ngerjain atau meninggalkan atau mengerjakan. Ya, tidak dapat pahala tanpa disiksa. Contoh mandi, ya, mandi itu mubah saja, Bu, tapi jadi sunnah ketika ada sesuatu. Mandi bisa jadi wajib karena ada sesuatu. Mandi sunnah mau sholat Jumat bagi bapak-bapak, mandi sunnah mau sholat Idul Fitri, Idul Adha. Mandi wajib setelah hubungan suami istri, setelah haid, setelah nifas, itu mandi wajib. Mandi yang tadi hukumnya berubah jadi sunnah, jadi wajib sesuai dengan keadaannya. Itu mubah. Mandi contohnya. Makan itu mubah, ya, tapi jadi haram ketika makan babi, ketika makan anjing, ketika makan yang diharamkan. Minum mubah, tapi kalau minuman keras seperti batu, bukan ya, maksudnya whisky, brandy, ya, atau apalah begitu, haram tuh, jadi haram. Jadi makanan, minuman jadi haram karena makanannya berbahaya bagi tubuh kita. Nah, ini, Bu, sudah paham di sini ya? Ini hukum. Nah, masuk ke sini, seseorang yang muslim itu adalah malayani, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Apa yang tidak manfaatnya ini dia tinggalkan, baik yang makruh atau yang haram dia tinggalkan, ataupun yang mubah, tapi mubahnya ini melelahkan waktu. Bisa ini juga bisa. Ini namanya nih, ya, Islam terbaik. Islam terbaik adalah seorang muslim meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Misalnya, apa yang tidak bermanfaat? Yang makruh. Apa yang bermanfaat? Pasti itu ya. Semua yang makruh, semua yang haram itu nggak ada manfaatnya. Bahkan menyengsarakannya. Contoh makruh, ya, jengkol, pete, menyengsarakan yang bau, ya kan ya. Rokok mengakibatkan berbagai penyakit. Apalagi yang haram, judi membuat dia miskin, penasaran, membuat hidupnya susah, bahkan bisa merampok, mencuri gara-gara judi. Kemudian minuman keras, penyakit, sarang penyakit, otaknya jadi rusak, tubuhnya jadi berpenyakit. Itu yang haram, apalagi yang makruh. Apalagi yang haram, yang makruh aja bisa menyengsarakan. Apa yang mubah saja, yang mubah ini boleh nih. Contoh, ibu main handphone boleh nggak? Boleh, mubah. Tapi jatuhnya bisa makruh, jatuh bisa haram. Contoh, jatuh bisa makruh, harusnya pegang Al-Quran, ini mah baca satu sholat. Saya tanya, ibu lebih banyak pegang Quran apa pegang handphone? Nah, itu makruh tuh. Bisa jadi jatuh haram. Contohnya gara-gara handphone, gara-gara status tersinggung, akhirnya berantem, berkelahi, masuk rumah, polisi ditangkap gara-gara termasuk undang-undang apa itu IT kan? Iya, gara-gara handphone. Handphone itu seperti pisau, siapa yang megang? Kalau yang megangnya pisau itu tukang jaga, hanya sapi, kambing, ayam dipotong.
Tapi yang megang perampok, pembunuh, apa yang terjadi? Dia membunuh, merampok. Begitulah dengan handphone, siapa yang megang? Kalau ibu-ibu solehah rajin ngaji, dipegang handphone bermanfaat. Dia lihat YouTube-nya A'agim, dia lihat YouTube-nya UAS, Ustaz Abu Somad, wah Ustaz Hidayah, YouTube-nya Saifullah Azikro. Amin. Ya kan? Ya, TikTok ada manfaatnya. Ya, tausiah singkat dari Saifullah Qalbun Salim. Ya. Ya, Instagram ada manfaatnya, melihat dakwah. Ya kan? Facebook bermanfaat kalau melihatnya dakwah, melihatnya ladang amal. Nah, itu kemungkinannya dua. Makanya ada amal jariah, ada dosa jariah. Nih, amal jariah. Pernah dengar ya Bu ya? Ada dosa jariah. Kalau amal jariah, amalnya terus mengalir pahalanya. Kalau dosa jariah, dosanya mengalir, dosanya walaupun orang itu mati. Contoh amal jariah, pembangunan masjid, pembangunan pesantren, wakaf, sedekah, itu terus mengalir tuh. Ibu nggak bisa dakwah, tapi kan ada ustadz-ustadz yang berdakwah, ada kalimat hikmah, ada nasihat-nasihat yang baik, lalu kita share ke grup WhatsApp, kita share ke status WhatsApp, ke Facebook, Instagram, YouTube, dan itu ada manfaatnya. Banyak orang yang sadar, ada ilmu, ada nasihat, lalu dia beribadah dengan nasihat yang kita share itu, ibu juga dapat pahala amal jariah. Amin ya Rabbal. Tapi kebalikannya, dosa jariah apa dosa jariah? Kita melakukan dosa, misalnya di videoin, lalu yang nonton banyak. Sebanyak yang nonton itu, misalnya ya porno, telanjang, ya. Sebenarnya saya membolehkan ibu melihat yang telanjang, laki-laki melihat telanjang boleh, yaitu kambing, kuda, kucing, telanjang boleh kita tonton sepuas-puasnya. Ya, Ustaz yang mau pakai pakaian, maksudnya di videoin, lalu dimasukin ke YouTube, dimasukin ke Instagram, dimasukin ke TikTok, dimasukin ke Twitter, lalu orang nonton semuanya orang. Akhirnya orang itu mati, dasi dosa jariah seumur hidupnya sampai kiamat. Nauzubillah min dosa jariah, kecuali dihapus. Tapi masalah kan kalau udah nyebar nggak bisa dihapus. Itulah jahatnya Yahudi. Makanya hati-hati memvideoin yang aneh-aneh, ya Bu. Ya, video yang bermanfaat, tausiah, gitu kan, nasihat, silakan videoin sebanyak-banyaknya. Jadi semua orang bisa tahu, insya itu. Jadi orang beriman, dia Islam yang terbaik itu meninggalkan yang tidak manfaatnya. Yang kemarin saya ceramah di itu 7 bulan dari Ahad kemarin. Iya, itu kan jelasin 3 sa ya. Saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya bermanfaat bagimu. Nah, bisa diambilin nggak? Bisa. Kalau kita amalkan ini, berarti kita Islam yang terbaik. Saya aman bagimu, saya aman buat suami, saya aman buat tetangga, saya aman buat anak saya aman buat orang lain, aman buat semua orang. Jadi aman. Kedatangan kita, kehadiran kita, hidup di dunia memberikan keamanan, enggak menyusahkan, enggak membuat onar, ya, enggak jadi provokator. Nauzubillahi min dzalik. Enggak tukang kompor. Kalau tukang kompor manas-manasin, udah ketahuan suami istri ribut lalu curhat ke kita panas-panas, emang bener kok suami itu selingkuh. Akhirnya cerai lah, malah dikompor-kompor. Kan lebih bagus kita, saya menyenangkan bagimu. Ibu itu mungkin hilang suami ibu, atau itu temennya waktu dulu sekolah ketemu, ada yang videoin, ada yang foto. Kita harus husnuzon Bu. Ya namanya orang udah lama ketemu begitu, kita bagus-bagusin tuh. Oh iya kok, iya. Nah akhirnya kan baik lagi begitu. Saya menyenangkan bagimu. Ya, ketemu suami ngasih duit 1 juta, menyenangkan. Suami ngasih duit 10.000, menyenangkan. Bisa nggak Bu? Kadang-kadang wajah berubah. Ya,
Ya, memang maaf ya, ibu itu bukan ibu semua, bukan ibu saya. Semua muslimah perempuan itu sifat kodratnya ada 3. Pengen tahu Bu? Pertama, emosian. Semua perempuan itu emosinya tinggi. Yang kedua, cemburuan. Semua wanita itu pasti cemburu. Yang ketiga, mata duitan. Semua perempuan itu mata duitan. Coba di surga, kalau laki-laki itu digambarkan pengennya apa? Bidadari. Tapi kalau perempuan nggak ada kan bidadari. Yang ada apa? Perhiasan, keindahan, itu begitulah. Memang kodratnya Hawa itu begitu. Beda dengan Adam. Adam itu pengennya perempuan. Iya kan ya Bu? Iya, kalau laki kodratnya Bu pengen kawin lagi, pengen punya istri, pengen punya cantik, pengen umumnya begitu. Kodratnya. Tapi karena ngaji, karena ibu ngaji berubah tuh. Yang tadinya emosian sekarang berubah sabar menghadapi masalah itu kami. Yang tadi cemburuan sekarang jadi orang yang peramah gitu ya sama suami. Yang mata duit tadi susah dalam mata duit. Masih susah juga ya. Subhanallah. Itu karena ngaji. Kalau ngaji berubah, kalau nggak ngaji nggak berubah. Ya. Masih cemburu juga ya. Subhanallah. Jadi benar berarti ya. Saya sampaikan 3 sifat wanita itu benar ya. Allahu Akbar. Bagi lagi di antara kebaikan seorang muslim meninggalkan yang tidak bermanfaat. Makanya dalam hadis Rasulullah yang lain, al-muslim itu karena al-mukmin kanahli. Mukmin itu al-mukminu kanahli. Apa yang ahli? Al-mukmin kanahli. Apa tuh?